Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan apa itu urgensi, peran, dan tugas komite audit. Nah, yang kita ketahui pada sebuah praktik bisnis yang terjadi di perusahaan, manajemen perusahaan seringkali melakukan berbagai kecurangan yang akhirnya tidak menguntungkan sisi pihak lain yang telah bersedia bekerja sama dengan perusahaan. Nah, manajemen perusahaan ini cenderung memiliki perilaku yang mendatangkan keuntungan bagi manajemen perusahaan itu sendiri dan mengikuti dan merugikan pihak lain. Nah, oleh karena itu, manajemen perusahaan yang terus berlaku curang untuk mendapatkan keuntungan atau mendatangkan keuntungan membuat banyak pihak tidak percaya pada perusahaan itu lagi. Nah, ketidakpercayaan banyak pihak ini terhadap perusahaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab lambat laun akan menghambat perkembangan bisnis dan ekonomi secara makro. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu definisi dari komite audit. Nah, komite audit ini sendiri merupakan organ pendukung yang berada di bawah komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris tersebut dalam rangka mendukung aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atau hal yang terkait dengan laporan keuangan. Nah, sistem pengendalian internal dan eksternal menurut Hiro yang dikutip dalam skripsi Yudi Suardi menyatakan bahwa pengertian komite audit sendiri ini merupakan komite yang bertugas untuk membantu Dewan Pengawas organisasi dalam memastikan aktivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal. Nah, dalam perusahaan, komite audit sangat penting dan sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi, sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi atau cepat selesai. Sedangkan pengertian dari komite audit menurut Ikatan Komite menurut Ikatan Komite Audit Indonesia atau IKAI dalam Ariel Effendi adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan dengan demikian tugasnya yaitu membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atau proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate di perusahaan-perusahaan. Nah, kesimpulan dari beberapa penulis di atas, maka dapat dilihat bahwa untuk mempertahankan independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya, anggota komite audit hanya terdiri dari anggota Dewan Komisaris yang bukan termasuk manajemen perusahaan atau tidak terlihat dalam menjalankan operasi
perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ada urgensi komite audit. Nah, komite audit ini memiliki urgensi atau memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, secara keseluruhan, komite audit ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan suatu perusahaan atau organisasi sehingga memberikan keuntungan jangka panjang bagi semua pemangku yang terlibat, di antaranya satu, pengawasan keuangan. Yang kedua itu ada pelaksanaan kebijakan dan prosedur, dan yang ketiga yaitu ada pencegahan kecurangan, keempat ada manajemen risiko, yang kelima ada kepatuhan regulasi, dan yang keenam ada peningkatan kredibilitas. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan tugas komite audit. Nah, fungsi komite audit sendiri ini yaitu untuk membantu Dewan Komisaris menjadi intermediaris atau penghubung antara Dewan Komisaris dan auditor eksternal perusahaan publik. Nah, dengan demikian sejalan dengan kapasitasnya sebagai pihak yang menghubungkan antara Dewan Direksi selaku wakil dari pemegang saham dan auditor independen, maka fungsi komite daripada intinya yaitu yang pertama itu memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor independen. Yang kedua yaitu berkonsultasi untuk melakukan auditor independen atau menentukan auditor independen. Yang ketiga yaitu berkonsultasi dengan auditor independen dalam menganalisis laporan audit dan menyertai dalam manajemen filter. Dan yang keempat yaitu ada berkonsultasi dengan auditor independen. Selanjutnya yaitu ada komite audit sebagai alat peningkatan efektivitas dan tanggung jawab. Nah, berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional, yaitu komite yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas Dewan Komisaris, serta memiliki fungsi untuk memperbaiki suatu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada tugas komite audit. Nah, tugas komite audit ini memiliki tugas yang sangat beragam. Tugas dari sebuah komite audit ini bervariasi tergantung pada jenis organisasi atau perusahaan dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Namun secara umum tugas yang dimiliki oleh komite secara umum biasanya yang dilakukan oleh komite audit ini, yang pertama itu pemantauan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dan yang kedua yaitu ada evaluasi dan pengawasan internal kontrol. Yang ketiga ada pemilihan auditor eksternal. Yang keempat ada hubungan dengan auditor eksternal. Dan yang kelima itu ada penyelidikan dan pengaduan. Keenam itu ada kepatuhan dan etika. Yang ketujuh ada pemantauan risiko. Dan yang kedelapan ada pelaporan kepada Dewan Direksi dan pemegang saham. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.